nama saya Abigail Oktaria Santoso. Saya adalah siswi kelas 12 dari jurusan Perhotelan SMK Tunas Bangsa. Di video ini saya akan menjelaskan tentang jurusan saya sendiri, which is jurusan Perhotelan. Apa saja yang saya pelajari di SMK Tunas Bangsa. Disclaimer, video ini saya buat semua yang saya sampaikan di video ini menurut pengetahuan saya. Jadi kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Correct me if I'm wrong. Thank you. Oke, yang pertama saya mau bahas tentang front office. Jadi di SMK Tunas Bangsa sendiri kita itu belajar 3 departemen utama. Ada front office, F&B service, dan housekeeping. Untuk front office sendiri itu kita belajar yang saya pelajari di sekolah ya. Front office itu bagiannya ada banyak. Jadi seperti yang diketahui dari umum, front office itu orang yang melayani check-in atau check-out, ya kan? Oke, jadi sebetulnya front office sendiri itu punya berbagai macam section. Contohnya yang melayani check-in, betul, yang melayani check-out juga, itu sudah pasti. Yang ketiga, ada juga yang melayani booking atau reservasi, itu bisa online dari agensi, dari aplikasi contohnya, atau langsung datang untuk reservasi. Ada juga GRO atau Guest Relation Officer, itu yang bertugas untuk mementingkan atau lebih melayani tamu-tamu VIP atau VVIP. Ada juga concierge atau bellboy, itu orang yang gampangnya adalah orang yang suka nganterin barang ke kamar gitu ya. Jadi mereka itu yang suka anterin barang selain ke kamar juga ke acara-acara. Kalau di satu acara butuh barang yang besar-besar untuk dibawain, mereka yang bawain. Ada doorman, ada juga bell driver atau orang yang parkirin mobil gitu ya. Oke, selanjutnya ada Departemen Housekeeping. Di housekeeping sendiri memang secara umum intinya mereka adalah orang yang bersih-bersih gitu. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, housekeeping itu ada berbagai section juga seperti front office. Di housekeeping itu ada public area. Public area itu tugasnya memang seperti namanya, membersihkan area-area publik. Contohnya lobby, tempat nunggu tamu, terus restoran juga itu yang bersihin housekeeping ya. Kalau untuk F&B service-nya mereka cuma bersihin alat-alat bekas dipakai makan kayak gitu dan melayani tamu di restonya. Lalu ada membersihkan room meeting dan lain-lain. Dan yang kedua ada room attendant atau orang-orang yang making room, making bed, pokoknya fokusnya bersihin kamar. Ada juga linen atau laundry, itu orang-orang yang bertugas membersihkan, contohnya seragam karyawan, spray-spray bekas, napkin bekas dari restoran, dan lain-lain yang berhubungan dengan laundry. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang F&B service. Di F&B service itu kalau di hotel kebagi jadi 2, ada banquet atau ada yang di restoran. Untuk yang banquet sendiri biasanya orang-orang yang menghandle event-event atau wedding. Nah, untuk tugasnya sendiri ya mereka hanya fokus untuk acara itu, untuk wedding itu, dan untuk event-event yang lainnya. Kalau untuk yang di restoran, mereka fokusnya sebagai waitress atau yang melayani tamu di restoran. Nah, kalau untuk pengalaman secara nyata, jadi di SMK Tunas Bangsa itu kita diberi kesempatan untuk PKL atau praktik kerja lapangan selama 2 kali. Jadi di kelas 11 sama di kelas 12 selama 3 bulan dua-duanya. Saya sendiri berpengalaman di bidang F&B service waktu saya kelas 11 itu di hotel, salah satu hotel di Bandung Barat. Oke, sekarang saya jelasin pengalaman saya selama PKL 3 bulan. Jadi bulan pertama itu saya ditempatin di banquet. Tugasnya sih secara umum saya melayani acara-acara atau event-event yang ada di banquet. Contohnya event meeting, event yang lebih besar tuh ada meeting yang di ballroom, biasanya itu dari kementerian-kementerian gitu. Dan yang lebih sering tuh banquet berhubungan sama wedding ya. Wedding sendiri tuh nggak cuman ada satu jenis. Kebanyakan orang wedding pakai buffet memang. Tapi ada juga wedding yang fine dining atau biasanya itu sepengalaman saya itu
dinernya orang-orang Chinese karena mereka pakai jiaqiu. Jadi dinner yang semua orang punya mejanya sendiri, dan saya melayani satu round table berisi 10 orang dilayani oleh satu orang full di satu meja aja fokusnya. Selanjutnya pengalaman saya di restorannya. Setelah 1 bulan di Bangkok, saya pindah ke restoran selama 2 bulan. Kebetulan saya diberikan kesempatan untuk di restorannya all day dining. Jadi all day dining itu melayani breakfast, lunch, sama dinner juga. Tergantung shiftnya. Saya lebih sering masuk pagi, jadi saya ke bagian breakfast dan lunch. Breakfast sendiri itu konsepnya buffet, jadi soft service. Tugas saya cuma clear up, set up kembali table yang sudah digunakan. Setelah itu nanti ada assignment after breakfast, karena kita persiapan lunch ya restorannya. Jadi ada tugas-tugas setelah breakfast itu apa aja yang harus dikerjain kayak gitu. Setelah itu udah tinggal polishing, tugas akhirnya polishing alat makan yang setelah digunakan. Nah, kalau lunch sendiri kadang ada yang buffet, kalau lunchnya grup ada juga yang ala carte. Oke, mungkin sekian video dari saya. Semoga memberikan gambaran tentang dunia perhotelan, khususnya di bidang F&B service sesuai pengalaman saya sendiri. Terima kasih.